Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Zinda Sevino dari Universitas Diponegoro dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 400403246300054. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk sedikit belajar tentang ADC. Apa itu ADC? ADC adalah Analog to Digital Converter, yang mana pada materi kali ini akan kita terapkan kedua microcontroller, yaitu yang pertama ESP32 dan STM32. Langsung saja kita mulai masuk materi yang pertama, Analog to Digital Converter ADC pada microcontroller ESP32 dan STM32. Nah, perlu diketahui ADC atau Analog to Digital Converter merupakan fitur penting pada microcontroller yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital. Nah, pada percobaan kali ini, ADC digunakan untuk membaca sensor seperti potentiometer, LDR, dan sensor ultrasonik sebagai dasar pengolahan data dan pengendalian output seperti LED. Konsep dasar ADC sendiri bekerja dengan mengubah tegangan analog 0 sampai 3,3 volt menjadi nilai digital diskrit. Pada resolusi 12 bit, nilai ADC berada pada rentang 0 hingga 4095. Semakin tinggi tegangan input, semakin besar nilai digital yang dihasilkan. Rumus konversi yang digunakan adalah tegangan sama dengan nilai ADC per 4095 kali 3,3 volt. ADC pada ESP32 pada program pertama, karena nantinya akan ada 3 program dan juga 3 percobaan, yang mana pada program pertama ESP32 digunakan untuk membaca 2 input analog sekaligus, yaitu potentiometer dan LDR. Pin ADC yang digunakan adalah GPIO 34 dan 35. ESP32 dikonfigurasi menggunakan resolusi 12 bit dan atenuasi 11 desibel agar mampu membaca tegangan hingga 3,3 volt secara optimal. Pembacaan dual input ADC. Program membaca 2 nilai ADC secara bersamaan menggunakan fungsi analog read. Data yang diperoleh berupa nilai mentah atau raw, kemudian dikonversi menjadi tegangan. Hasil pembacaan ditampilkan pada serial monitor sehingga memudahkan analisis kondisi sensor secara real time. ADC pada STM32. Nah, ini adalah percobaan yang kedua, dan pada program kedua ini STM32 digunakan untuk membaca LDR dan potentiometer melalui pin PA0 dan PA2. Selain membaca nilai ADC, program juga mengontrol LED pada pin PA8 berdasarkan kondisi tertentu dari kedua sensor tersebut. Logika sensor dan output LED. Logika yang digunakan adalah jika nilai LDR rendah, menandakan kondisi gelap dan potentiometer bernilai cukup besar, maka LED akan menyala. Sebaliknya, jika kondisi tidak terpenuhi, LED akan mati. Hal ini menunjukkan bagaimana ADC dapat digunakan dalam sistem pengambilan keputusan. Pengaturan kecerahan LED menggunakan PWM. Nilai dari potentiometer digunakan untuk mengatur kecerahan LED dengan metode PWM. Fungsi map digunakan untuk mengubah nilai ADC 0 sampai 4095 menjadi rentang 0 sampai 255. Dengan demikian, semakin besar nilai potentiometer, semakin terang LED. Integrasi sensor ultrasonik. Nah, pada program ketiga, yang mana ini adalah program terakhir selaku project pada percobaan kali ini, program ketiga ini, sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur jarak, yang kemudian digunakan untuk mengatur kecerahan LED. Walaupun bukan ADC langsung, konsep pengolahan sinyal tetap digunakan karena hasil pengukuran dikonversi menjadi nilai yang dapat diproses oleh microcontroller. Logika kontrol berdasarkan jarak. Program menggunakan logika bertingkat atau step control. Jika jarak kurang dari 10 cm, LED menyala terang. Jika antara 10 sampai 20 cm, LED akan redup, dan jika lebih dari 20 cm, LED mati. Teknik ini menunjukkan bagaimana data sensor dapat dikategorikan untuk menghasilkan respon tertentu. Nah, kesimpulannya, ADC memungkinkan microcontroller membaca berbagai sensor analog dan mengubahnya menjadi data digital yang dapat diproses. Dari ketiga program, terlihat bahwa ADC dapat digunakan untuk monitoring, pengambilan keputusan, dan kontrol output seperti LED. Integrasi dengan PWM dan logika kondisi
membuat sistem menjadi lebih interaktif dan responsif. Nah, setelah ini akan ada penjelasan tentang program yang akan digunakan. Nantinya akan ada dari 3 program akan ada penjelasannya masing-masing, dan setelah penjelasan program nantinya akan ada penjelasan saat proses percobaan berlangsung menggunakan hardware-nya. Nah, ini adalah program percobaan yang pertama, yang mana program ini menggunakan ESP32 untuk membaca 2 sinyal analog sekaligus, yaitu dari potentiometer dan sensor LDR. Kedua sensor dihubungkan ke pin ADC GPIO 34 dan GPIO 35. Lalu dibaca menggunakan resolusi 12 bit, sehingga menghasilkan nilai antara 0 sampai 4095. Nilai tersebut kemudian dikonversi menjadi tegangan dengan referensi 3,3 volt. Hasil pembacaan berupa nilai ADC dan tegangan dari masing-masing sensor ditampilkan ke serial monitor secara real time, sehingga program ini berfungsi sebagai monitoring kondisi input analog secara langsung. Programnya seperti ini. Untuk fungsi void setup-nya, serial gain 11.000, delay-nya 1000, serial pre-nya seperti ini, analog, void, integer rawan, voltage rawan 3,3 volt per 4095. Oke, kita lanjut ke program atau percobaan yang kedua. Nah, ini adalah STM32 LDR plus potentiometer plus LED. Nah, program kedua ini menggunakan STM32 untuk membaca 2 input analog, yaitu LDR dan potentiometer, sekaligus mengontrol LED sebagai output. Data dari kedua sensor dibaca melalui ADC, kemudian nilai potentiometer digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan LED menggunakan metode PWM. Selain itu, terdapat logika kondisi di mana LED hanya akan menyala jika lingkungan gelap. Nilai LDR rendah dan potentiometer berada di atas batas tertentu. Program ini menunjukkan bagaimana ADC tidak hanya untuk membaca data, tetapi juga digunakan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian output. Lalu lanjut, untuk programnya seperti ini. Ini adalah program untuk STM32 dengan potentiometer dan juga LED. Integer rate-nya seperti ini, void setup-nya seperti ini, void loop. Nah, untuk program ini menggunakan void loop juga karena akan bekerja terus-menerus. Oke, seperti ini. Ada sekitar 56 line. Kita lanjut ke program yang ketiga. Program ketiga ini adalah percobaan sensor ultrasonik dan PWM menggunakan ESP32 dengan output LED. Nah, program ketiga ini memanfaatkan sensor ultrasonik untuk mengukur jarak, yang kemudian digunakan untuk mengatur kecerahan LED pada ESP32 menggunakan PWM. Jarak dihitung berdasarkan waktu pantulan gelombang ultrasonik, lalu dirata-ratakan untuk mendapatkan hasil yang lebih stabil. Berdasarkan nilai jarak, program menerapkan logika bertingkat. LED akan menyala terang jika objek sangat dekat, LED akan menyala sedikit redup jika objek berada sekitar 10-20 cm, dan LED akan padam atau mati jika objek berada sekitar 20 cm lebih dari sensor ultrasonik. Nah, program ini menggambarkan bagaimana data sensor dapat diolah menjadi respon visual yang dinamis. Itu adalah sedikit penjelasan tentang ketiga program tadi. Setelah ini akan ada video tentang saat kita percobaan menggunakan hardware-nya. Nah, ini adalah percobaan yang pertama, yang mana kita menggunakan ESP32 dan ada tambahan menggunakan sensor cahaya atau LDR. Nah, di sini kita juga menggunakan potentiometer. Dan konsep nilai LDR sendiri, semakin terang cahayanya, nilainya akan semakin kecil. Dapat dilihat pada serial monitor. Ketika belum ditambahkan cahaya, ya nilainya sekitar 0,17, dan ketika ditambah cahaya, nilainya akan semakin kecil menjadi 0,00 atau 0,01.
Dan jika cahayanya dikurangi atau ditutup seperti ini, cahaya akan berkurang dan nilainya akan naik menjadi 0,50, 0,70 dan sebagainya. Kita lanjut ke percobaan yang kedua. Nah, lanjut ke percobaan kedua. Percobaan kali ini kita menggunakan STM32 dan menggunakan komponen LDR dan juga potensiometer. Nah, pada serial monitor kita klik start monitoringnya. Jadi terdapat nilai potensio dan nilai LDR sendiri. Nah, di sini karena dari potensio itu nilainya masih 0, maka ketika diputar dia akan LED-nya akan nyala dan nilai pada serial monitornya akan berubah menjadi sesuai dengan nilai yang kita atur pada potensiometer. Dan juga nyala LED, semakin besar kita putar, maka LED juga akan semakin redup, dan ketika resistansinya semakin kecil, dia akan semakin terang. Begitu dapat dilihat pada video. Ketika dia diputar, dia akan meredup dan juga lebih terang. Kita lanjut ke percobaan yang ketiga. Ini adalah percobaan yang ketiga selaku project pada percobaan kali ini. Kita menggunakan sensor ultrasonik menggunakan microcontroller ESP32. Kita mengatur jarak yang mana nantinya jika jarak mendekat ke sensor ultrasonik, maka LED akan nyala. Dan ketika jarak objek lebih dari 20 cm dari ultrasonik, LED akan mati. Nah, dapat dilihat pada video ketika tangan mendekat atau objek mendekat, maka dia akan semakin terang nyala LED-nya. Begitupun sebaliknya. Dan dapat dilihat pada serial monitor, nilainya juga akan berubah sesuai dengan jarak objek kepada sensor ultrasonik.